Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat membantu serta memberkatimu, yaitu membedakan kekasih yang tulus atau modus. Artinya begini, dia berpacaran atau menjalin hubungan denganmu, dia itu sebenarnya tulus atau modus, atau dia hanya mau mengambil sesuatu darimu, setelah itu dia terlantarkan, atau mungkin setelah itu dia tinggalkan. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda supaya engkau tahu apakah pasanganmu, kekasihmu, dia tulus atau modus. Pesan saya, kalau kamu dapati dia ternyata modus, tegaslah dalam bersikap supaya engkau tidak dirugikan dan supaya engkau tidak buang-buang waktu. Oke? So, berikut ini membedakan kekasih yang tulus atau modus. Yang pertama, kekasih tulus, dia jelas sangat memperhatikan dan peduli terhadapmu. Saya beberapa kali konseling anak-anak muda yang menjalin satu hubungan atau berpacaran. Saya dapati salah satu pasangan itu dirugikan, dan dia cerita bahwa mereka berpacaran tapi seperti tidak berpacaran. Coba bayangkan. Jadi statusnya mereka berpacaran, tapi realita dan faktanya seperti tidak berpacaran. Pasangannya tidak memperhatikannya dan tidak peduli. Gak pernah tuh dipertanyakan kerjanya bagaimana. Gak pernah tuh ditanyakan sehat apa Anda. Bahkan dia gak peduli. Nah, saya sampaikan begini. Kalau dia gak peduli, kalau dia gak memperhatikanmu, akhiri saja. Ngapain menjalin hubungan dengan seseorang yang cuek dan tidak peduli? Ngapain? Jadi yang pertama, kalau dia tulus memperhatikanmu, peduli terhadapmu dan terhadap keluargamu, maka itu tanda dia tulus. Nah, pertanyaan saya nih teman-teman muda, apakah dia memperhatikanmu? Apakah dia peduli terhadapmu atau tidak? Kalau dia memperhatikan, kalau dia peduli, itu tulus. Tapi kalau dia tidak memperhatikan, tidak peduli, itu modus. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, membedakan kekasih yang tulus dan modus adalah kekasih yang tulus sangat-sangat sabar terhadapmu. Artinya begini, semua orang, mau sekuat apapun, mau sehebat apapun, pasti ada kekurangan dan kelemahannya. Artinya begini, apapun kekuranganmu, apapun kelemahanmu, harusnya dia bersabar. Sekalipun engkau melakukan kesalahan, dia bersabar. Karena setiap orang pernah salah dan bisa melakukan kesalahan. Jadi kalau dia tulus, harusnya dia bersabar. Dia ingetin kamu, dia semangatin kamu untuk lebih baik. Dia ingatin lagi, dia semangatin lagi, sampai kamu yang tadinya kekuranganmu berubah jadi kelebihan, kelemahanmu berubah jadi kekuatan. Nah, artinya sampai kalian berdua sama-sama bertumbuh. Jadi kekasih yang tulus, dia sabar menghadapimu. Nah, pertanyaan saya, apakah pacarmu sabar terhadapmu atau tidak? Atau jangan-jangan dia suka memakimu, kasar, bahkan gampang ngomong putus. Itu orang gak sabaran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kekasih tulus, ia penuh dengan ucapan syukur dan tidak membanding-bandingkanmu. Itu tadi yang saya bilang. Ada orang ya bersungut-sungut, ngomel, bahkan membandingkan pasangannya dengan yang lain.
hanya karena pasangannya punya kekurangan. Dia yang tulus harusnya dia penuh dengan ucapan syukur. Dia bersyukur dengan semua kekuranganmu, dia bersyukur dengan semua kelemahanmu, sembari sama-sama belajar, sembari sama-sama bertumbuh, sehingga keduanya sama-sama lebih baik dan lebih baik. So, kekasih tulus ia penuh dengan ucapan syukur dan tidak membanding-bandingkanmu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kekasih tulus dia sangat-sangat menjaga kesucianmu. Ya, dia sangat-sangat menjaga kesucianmu. Dia tidak menyentuhmu sebelum sah menikah sebagai suami istri. Jadi dia yang coba menyentuhmu, dia yang coba rayu-rayu kamu, dia coba untuk minta yang aneh-aneh. Orang itu tidak tulus, orang itu modus. Artinya orang itu yang dia incar adalah tubuhmu, bukan pribadimu. Jadi kalau kamu ketemu orang yang mencoba merusak kesucianmu, maka saya tegaskan, tegas terhadap dia. Kalau dia masih juga mencoba merusak kesucianmu, maka akhiri hubungan pacaran kalian. Ingat, kekudusanmu lebih penting daripada pacarmu. Tidak ada pernikahan kudus tanpa pacaran kudus. Jadi kalau kalian mau diberkati pernikahan kudus, maka jaga kekudusan waktu pacaran. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kekasih tulus, ia jujur padamu, tidak suka membohongimu. Ada orangnya udah gak percaya lagi sama pasangannya, udah gak percaya lagi sama pacarnya, karena terlalu sering membohongi, karena terlalu sering berbohong. Udah gak percaya lagi. Artinya secara hati nurani sebenarnya udah gak percaya lagi, tapi mungkin dia kasih kesempatan, Nah, pesan saya, kalau dia tulus, maka dia tidak suka membohongimu. Nah, pertanyaan saya, apakah kekasihmu, pacarmu sampai hari ini dia masih suka membohongimu atau tidak? Kalau sampai hari ini dia masih suka berbohong, orang itu modus, tidak tulus mencintaimu. Bagi saya, kamu harus tegas supaya kamu jangan dipermainkan. Itu yang kelima. Yang keenam, kekasih tulus, ia orangnya jelas arah hubungan kalian. Orangnya jelas. Artinya begini, ada orang menjalin hubungan, tapi pasangannya itu gak jelas. Rumahnya gak tahu di mana, orang tuanya gak tahu di mana, apa yang dia sedang kerjakan gak tahu. Jadi orang itu gak jelas. Jadi pasangannya ini cuma tahu namanya, umurnya dan lain-lain, tapi masalah pekerjaannya, orang tuanya, alamatnya gak tahu. Itu artinya orang itu gak jelas. Dan hubungannya juga gak jelas arahnya. Ini menandakan modus. Ini modus. Yang jelas itu ya, yang jelas juga arah hubungannya, jelas identitasnya. Ini tulus. Tapi kalau nggak jelas, udah jelas itu modus. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kekasih tulus dia lemah lembut, tidak kasar terhadapmu. Ya, apapun kesalahanmu, apapun kekuranganmu, tidak dibenarkan seorang pasangan bersikap kasar terhadap pasangannya. Itu tidak dibenarkan. Itu berarti modus, tidak tulus. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, membedakan kekasih yang tulus atau modus adalah kekasih tulus dia senang mendengarkanmu. Entah engkau ngobrol berapa jam, entah kau curhat berapa jam, dia senang mendengarkanmu. Bukan cuma mendengar, dia mengerti dan dia memberikan solusi. Itu yang tulus. Sedangkan yang modus, dia gak senang mendengarkanmu dan gak suka berkorban untukmu. So, teman-teman muda, analisalah
pelajarilah pasanganmu, apakah dia yang tulus atau yang modus. Dia yang modus, kasih peringatan. Kalau masih tetap modus, gak jelas, hanya memanfaatkan, maka akhiri hubungan pacaran yang tidak sehat tersebut. Oke, tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.